Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya. Mohon maaf, saya barusan sholat karena dari pagi ngajarnya terus-terusan kebut-kebutan. Oke, apakah ya sebelum kita mulai kita membaca doa dulu. Silakan dipimpin doa, dibantu salah satu. Silakan. Membaca doa dulu. Ayo, siapa? Cepat. Ayo, kesadaran. Ayo. Saya ada, Bu. Oke. Ya begitu, harus ada yang bisa mimpin doa lah gitu. Oke, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah awalilah perkuliahan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Baik, terima kasih. Kita kembali kepada materi. Saya ingin bertanya, apakah kalian sudah ada yang siap untuk maju presentasi? Ada, Bu. Oh, ada. Silakan kalau ada. Dari kelompok berapa? Bab apa? Materi apa? Sebentar, Bu. Lagi dipersiapkan. Oke. Materi konselor beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oke, ya. Ya, itu materi di awal ya. Oke. Itu dari kelompok berapa? Jangan lupa, ketua kelas sudah punya link Google Drive saya? Sudah ada, Bu. Oke, sudah ada. Jadi nanti semua tugas individu, tugas kelompok, buat makalah, buat PowerPoint, dijadikan satu drive ya. Jadi satu folder ya, satu kelas, kemudian nanti dihimpun oleh ketua kelas untuk diupload di Google Drive saya. Nanti saya bisa lihat secara pelan-pelan gitu. Oke, silakan. Kalau memang begitu, saya beri waktu sepenuhnya untuk presentasi. Sambil menunggu, mempersiapkan untuk persiapan presentasi, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan yang prima. Kita menjalankan tugas kuliah sejak awal sampai akhir diberi kemudahan dan kelancaran dan diberi keberkahan yang mengalir bagi kita dan untuk keluarga kita. Amin. Bagi yang ini sudah komitmen untuk melaksanakan kuliah di strata 1 BK ini, maka di awal ini masih semester 2 berharap supaya selalu mengikuti langkah-langkah apa yang disampaikan oleh semua dosen-dosennya gitu ya. Masih belum siap yang presentasi, saya sambil memanggil nama lama untuk resensi. Masih mencari siakat dulu. Oh, ini Bu, permisi. ya. Ini yang bisa share screen cuman Ibu nggih? Oh iya, betul saya. Ini yang Nanti kirim saya barusan. Dikirim ya? Iya, dikirim di WA-nya Ibu. Oke, sudah.
Ini sudah masuk. Terus Bentar, saya mau buka presensi dulu. Karena tadi kalian ini masuk di Unipar, ada dua web yang dibuat oleh kampus kita, kampus Unipar. Kalau semester 2 masuk Unipar. Oke, saya lihat dulu nama-nama mahasiswa yang hadir pada sore hari ini. Angkatan 2022. Profesi bimbingan konseling itu terdiri dari kelas AA2, D2, C2, dan AH2, serta AD4 lain. Jadi AH2 ya, ada 4 kelas ya. Semuanya ready di sore hari ini? Semuanya masuk? Saya panggil dulu dari kelas AA2 ya. Sin Eudin Magdalena. Halo. Mohon maaf Bu, A2 kayaknya nggak ada yang masuk Bu. Oh, kenapa? Kurang tahu juga Bu. Ya, nanti dikabarin ya. Oke, A2 berarti saya tulis tidak ada yang masuk. Presensi. Oke, sudah saya ketik semuanya. Sekarang kelas B2. Ada yang masuk? Ada Ibu. Oke, Afifah? Anggi? Fatia? Hadir Bu. Siapa yang hadir nih? Afifah? Iya Bu, Afifah hadir. Oke, Anggi? Anggi hadir Bu. Fatia? hadir. Husna? Husna? Hadir Bu. Agak cepat ya, biar cepat ini prosesnya. Iis Rukia? Hadir Bu. Ika Winarni? Hadir Bu. Konsa? Hadir Bu. Nadia? Hadir Bu. Nur Hikmah? Hadir Bu. Nurul Aini? Hadir Bu. Nurul Fauzia? Hadir Bu. Nurul Hikmah? Sakit Ibu. Sakit. Kenapa sakit? Sakit pulang, wajib pulang ke rumah. Oh, ya. Pinta? Hadir Bu. Silma? Hadir Ibu. Siti Ayatus? Hadir Bu. Zainab? Hadir Bu. Farah Nur Fitri? Hadir Bu. Alhamdulillah, hadir banyak yang hadir. Hadir 98%. Oke, B2. Sekarang C2. C2 Ada, Bu. hadir? C2 hadir? Hadir Bu. Oke, saya Hadir. sebut nama. Aditya, Hadir. Ahmad Rifki, Hadir. Juli, Hadir Bu. Muhammad Mahfil. Izin pulang Bu. Oh iya, kalau pulang sudah nggak kuliah gitu. Muhammad Randy, Hadir Bu. Muhammad Ramadan, Hadir.
Uji Susanto, Hadir, Bu. Diat Nailu, Hadir, Bu. Muhammad Zikri, Hadir. Andrian Dwi, Andrian Dwi, tidak hadir. Oke, saya simpan. Kemudian C2 sekarang AH2. AH2 ada yang hadir? Ya, Andre di kamar sebelah angkatan 11 sih. Ini AH2 nggak ada yang hadir? AH2? Kalau nggak ada, ya saya centang semuanya tidak hadir. Kemungkinan nggak ada yang hadir, Bu. Iya, nggak ada suara ya berarti kan nggak hadir. Ini kenapa ya? AH2 ini kayaknya kemarin juga masuknya terlambat. Gabung di grup WA itu juga terlambat. Tolong kenapa dibantu ya ketua kelasnya mumpung masih awal begini. Ini mahasiswanya banyak sekali ini. Mahasiswanya ada 45. Jadi kalau ini kan enggak mungkin AH2. Oke, sudah habis. Ada 4 kelas AH2 dan AA2 tidak ada yang hadir. Oke. Oke, tadi sudah kirim materi ya. Loh, ini ada dari AA2 enggak tahu ini. Loh, sekarang ini. Bentar. Ini yang dari AA2 nggak tahu jamnya. Padahal ini ada di satu grup kan? AA2. Ada, Bu. Ada di grup, Mbak. Oh, di absen tidak ada orangnya. Pemahaman dan peran diri konselor ini ya? Oke, Ibu. Oke. Ya, masih saya download ini. Konselor beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Ya, silakan presentasi. Sudah nampak slide-nya? Saya sambil ngawal mahasiswa yang terlambat ini. Sudah, Ibu. Oke, silakan dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konselor beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Maaf Bu, bisa dilanjut? Iya. Ini tidak nampak. Oke. Ya, silakan. Indikator orang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian iman dalam agama Islam. Iman berasal dari kata kerja amana yu'minu
amanan yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman yang berarti percaya menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. B. Wujud iman. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk berbuat. Karena itu, iman bukan hanya dipercaya atau diucapkan, melainkan menyatu secara utuh dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatannya. Tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Bisa Dan saya berusaha agar sebentar minta nama yang akan saya jadikan co-host? Mungkin bisa bantu. Namanya siapa? Nurul Fauziah, Ibu. Kalau yang tadi yang pertama, Farah. Konza, Farah Konza Nursafitri. B2. Konza B2 bukan? Bukan. Yang tadi pembukaan pertama, Farah Nursafitri. Oke, ini sudah hampir habis. Tidak apa-apa, lanjutkan aja. Nanti sesi yang kedua. Lanjutkan, tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya. Serta, jika dibacakan ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Yang kedua, senantiasa tawakal. Maksud di sini tuh bekerja keras berdasarkan ilmu Allah yang disertai doa. Yang ketiga, bagaimana sibuknya? Kalau sudah masuk waktu sholat, dia segera sholat untuk membina kualitas imannya. Yang keempat, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Yang kelima, memelihara amanah dan menepati janji. Yang keenam, berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Yang ketujuh, tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Sikap seperti itu merupakan salah satu sikap hidup seseorang mukmin. Orang yang berpandangan dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Slide 4. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia hendaknya mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikator orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pertama, menjalankan segala perintahnya seperti rajin beribadah, serta juga menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, ikhlas, sabar, tawakal, dan tidak mengeluh dalam menerima cobaan yang diberikan. Yang keempat, menguasai rasa marah, yaitu mampu mengendalikan diri dari berbuat yang agresif dengan tidak mencelakakan orang lain. Yang kelima, bersyukur. Dan yang enam, jujur, tidak suka berbohong, tidak mengingkari janji, dan melaksanakan amanat yang diberikan. Yang ketujuh, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dalam menuntut ilmu. Yang kedelapan, memelihara kebersihan, kesehatan. Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Yang kesembilan, selalu menyesali dosa-dosa yang telah dibuat. Dan yang ke-10, percaya adanya hukum karma. Ya, terus? Ketaatan beribadah menurut masing-masing agama. Di sini pengertian ketaatan beribadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan adalah ketundukan, kepatuhan, kesetiaan, dan kesolehan. Sedangkan menurut ensiklopedi hukum Islam, itu ibadah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ibadah, yang artinya pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan atau merendahkan diri, dan doa. Jika secara istilah, ibadah itu
perbuatan yang dilakukan sebagai usaha menghubungkan, mendekatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah. Jadi, taat dalam beribadah itu memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintahnya dan anjurannya, serta menjauhi segala larangannya karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan. Faktor yang mempengaruhi ketaatan beribadah. Ketaatan beribadah umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik itu faktor psikologi atau kepribadian dan kondisi mental, faktor umum dari anak-anak, remaja, dewasa, dan tua, faktor kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, faktor pendidikan, yaitu orang awam, pendidikan menengah, dan intelektual, serta faktor stratifikasi sosial, yaitu petani, buruh, karyawan, pedagang, dan sebagainya. Secara lebih sistematis, Jalaluddin membagi faktor yang mempengaruhi ketaatan beragama ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor dari diri manusia itu sendiri, dari dalam. Yang pertama itu ada hereditas. Jika kita sering mendengar peribahasa buah tidak jatuh dari pohonnya, peribahasa ini tampaknya berlaku juga dalam jiwa keagamaan. Dalam penelitian terhadap janin terungkap bahwa makanan dan perasaan ibu berpengaruh terhadap kondisi janin yang dikandungnya. Yang kedua, tingkat usia. Berbagai penelitian psikologi agama menunjukkan adanya hubungan antara tingkat manusia, tingkat usia, dengan perkembangan jiwa keagamaan. Menurut pendekatan psikologi, keterikatan terhadap tradisi keagamaan lebih tinggi pada orang-orang yang sudah berusia lanjut ketimbang generasi muda. Yang ketiga, ada kepribadian. Kepribadian menurut pandangan psikologi terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama unsur hereditas, yang kedua itu pengaruh lingkungan. Hubungan antara unsur hereditas dan pengaruh lingkungan inilah yang membentuk kepribadian. Dalam keadaan normal, memang secara individu manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian. Dan perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek kejiwaan termasuk jiwa keagamaan. Yang keempat itu ada kondisi kejiwaan. Kondisi jiwa seseorang akan berpengaruh pada pandangannya tentang agama. Seseorang yang mengidap skizofrenia akan mengisolasi diri dari kehidupan sosial serta persepsinya tentang agama yang akan dipengaruhi oleh berbagai halusinasinya. Berbeda dengan orang yang normal, ia akan memandang agama secara sadar dan dapat berpikir sehat. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor di luar dari manusia. Faktor eksternal yang dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan di mana seseorang hidup. Lingkungan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, institusi, dan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Pengalaman hidup pada tahun-tahun pertama dari umur si anak lebih banyak diperolehnya dalam rumah tangga, baik yang dirasakan langsung dari perlakuan orang tuanya, maupun dari suasana hubungan antara ibu, bapak, dan saudara-saudaranya. Pengalaman hidup di rumah itu merupakan pendidikan yang terjadi secara tidak formal dan sengaja. Tapi itu merupakan dasar dari pembinaan pribadi secara keseluruhan, termasuk moral dan agama. Yang kedua ada lingkungan institusional. Lingkungan institusional yang ikut berpengaruh perkembangan jiwa keagamaan dapat berupa institusi formal seperti sekolah ataupun yang non formal seperti berbagai perkumpulan dan organisasi. Jadi di sini lingkungan seperti sekolah dan perkumpulan dalam organisasi itu memengaruhi tingkat keibadahan seseorang.
Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif pada perkembangan jiwa keagamaan. Begitupun sebaliknya. Perilaku konselor yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dalam memberikan layanan bantuan. Beberapa contohnya, yang pertama, konselor mampu menciptakan suasana yang nyaman dan mampu menciptakan suasana yang hangat dalam membuka wawancara dengan konseli. Misalnya dengan menyambut kedatangan konseli dengan ramah, seperti mengucapkan salam, berjabat tangan, menanyakan kabar, mempersilahkan duduk, dan lain sebagainya yang membuat konseli merasa nyaman. Yang kedua, sebelum memulai pelayanan konseling, konselor dan konseli berdoa sesuai dengan kepercayaan